Trauma bukan hanya tentang kejadian besar yang menyakitkan. Kadang trauma terbentuk dari momen-momen kecil yang sangat kita takuti, tapi saat itu kita nggak punya kekuatan untuk melawannya. Mungkin itu saat kita diabaikan atau saat suara kita tidak didengar. Dalam momen seperti itu, otak dan tubuh kita belajar satu hal penting, yaitu bertahan atau terluka lagi. Dan sejak saat itu, otak dan badan kita mulai bekerja terlalu keras untuk melindungi diri kita. Ia mulai mencari ancaman di mana-mana, nada suara orang lain mulai terasa seperti penilaian, tatapan kecil terasa seperti penolakan, perbedaan pendapat sedikit aja rasanya seperti bahaya besar. Kita mulai hidup dengan pikiran yang selalu waspada, bahkan ketika sebenarnya ancaman itu nggak pernah ada, seolah dunia itu benar-benar nggak pernah aman buat kita. Kita tidak lagi hidup di ruang aman, tetapi hidup di tempat di mana kita dipenuhi oleh ketakutan-ketakutan yang lama. Kita tidak merespon apa yang terjadi saat ini, tapi bereaksi terhadap ingatan yang pernah terjadi di masa lalu. Itulah mengapa kadang kita menjauh tanpa alasan. Kita tiba-tiba terdiam ketika sebenarnya kita harusnya berbicara. Atau kita tiba-tiba marah tapi kita nggak tahu karena apa. Bukan karena kita lemah, atau bukan karena kita terlalu sensitif, tapi karena tubuh kita itu masih ingat sesuatu yang belum selesai yang pernah terjadi di dalam hidup kita, tetapi masih tersimpan dan itu belum kita selesaikan. Diri kita berusaha melindungi kita dengan cara yang diri kita tahu, meskipun cara itu malah sebenarnya nyakitin kita, membuat kita merasa nggak aman dan merasa ada bahaya di mana-mana. Trauma membuat kita terputus bahkan dari diri kita sendiri dan dari dunia yang ada di sekitar kita. Kita tidak benar-benar melihat kenyataan karena yang kita lihat hanyalah bayangan dari ketakutan-ketakutan lama yang pernah terjadi dalam hidup kita. Namun, perlahan kita mulai berani merasakan diri kita lagi. Sesuatu di dalam diri yang mulai meminta rasa aman, yang mulai belajar untuk menerima. Ketika kita tidak lagi memaksa diri kita untuk kuat, memaksa diri kita untuk berlindung dari semua ancaman yang sebenarnya belum tentu ada, dan mulai mengizinkan diri kita untuk jujur, pelan-pelan, tubuh kita itu secara tidak langsung belajar bahwa nggak semua rasa sakit itu adalah ancaman, dan tubuh kita juga belajar nggak semua perbedaan itu berarti penolakan. Tubuh kita juga belajar bahwa nggak semua orang akan pergi seperti orang-orang di masa lalu yang pernah ada bersama kita. Kita mulai melihat dunia dari tempat yang lebih tenang, juga lebih terang. Bukan dari sudut ketakutan, tapi dari sudut kesadaran yang penuh dengan kasih, yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Menyembuhkan trauma itu bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi bagaimana kita mengembalikan rasa aman yang seharusnya menjadi milik kita di dalam diri kita, tentang mengingatkan tubuh kita dan hati kita bahwa sekarang kita udah aman dan kita sebenarnya sudah boleh untuk merasa tenang. Dan setiap kali kita berani menatap ketakutan-ketakutan tersebut dengan penuh kelembutan, setiap kali kita memilih untuk tidak lagi pergi dari rasa takut, kita sebenarnya sedang menuntun diri kita untuk pulang ke versi diri kita yang tenang dan tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi dalam kehadiran yang penuh dengan kasih dan sadar bahwa gak semua yang ada di sekitar kita itu merupakan ancaman, dan kesadaran bahwa kita pasti akan baik-baik aja.